Selamat berjumpa kembali di Live in Fullness to Eternity. Senang saya Menrin Sutomo dapat menemani Anda sekalian dalam program yang mendiskusikan informasi seputar kesehatan dan juga pola hidup sehat untuk kita semua. Dan kali ini kita akan membahas satu topik yang sangat menarik untuk kita bahas bersama, yaitu membaca label gizi. Nutrisi yang tepat sesuai kebutuhan merupakan kunci tubuh sehat kita. Kelebihan ataupun kekurangan adalah sama-sama dapat membuat kita jatuh sakit. Untuk itu penting untuk kita memperhatikan label kemasan demi kesehatan kita dan juga keluarga kita. Yang jadi pertanyaan, bagaimanakah caranya? Untuk itu mari kita saksikan terus program kami, dan saat ini sudah tersambung dengan kami narasumber yang siap untuk membahas topik ini dengan sangat baik. Beliau adalah Saudari Ellen Supit. Saudari Ellen menamatkan sarjana gizi di Adventist University of the Philippines pada tahun 2018 dan kemudian menyelesaikan profesi dietitian di Universitas Brawijaya Malang pada tahun 2020. Beliau memulaikan karir sebagai ahli gizi catering plant-based di Triple H Semarang, dan kemudian pada tahun 2021 memulaikan pelayanan di Health Digital Company Hallmark hingga saat ini. Mari kita sambut Saudari Ellen Supit. Baik, Saudari Ellen, apa kabar? Halo Kak Meslin, luar biasa. Terima kasih. Gimana kabarnya? Kabar baik juga, luar biasa. Baik, bagaimana kesibukan Saudari Ellen akhir-akhir ini? Ya puji Tuhan masih dengan pekerjaan yang sama ya, online. Jadi konsultasi online, kemudian ya telepon-telepon anak-anak sekolahan yang punya masalah atau punya kadar gizi yang tidak normal seperti itu. Itu kira-kira yang gambaran kegiatan sehari-hari lah di luar dari rutinitas. Ya, luar biasa ya, kita dapat membantu orang melalui diet mereka ya. Baik, kita akan segera membahas topik kita pada saat ini, tetapi sebelumnya kita akan membukanya dengan doa. Saya akan pimpin kita dalam doa. Mari kita satu dalam doa. Ya Tuhan Allah Bapa kekal dalam kerajaan surga, Bapa yang selalu menjadi bagian dalam kehidupan kami, selalu menjadi pelindung dan berkat dalam kehidupan kami. Pada saat ini kami bersyukur kami masih diberikan kesempatan agar kami dapat belajar lebih banyak lagi bagaimana agar kami dapat hidup lebih layak di hadapan-Mu, menjaga kesehatan kami. Ya Tuhan, kami rindu untuk mendoakan narasumber kami. Pada saat ini sudah terhubung dengan kami Saudari Ellen Supit yang siap untuk membahas topik kami dengan ilmu yang sudah Dia siapkan untuk dibagikan. Kiranya Tuhan bantu kami sebagai pendengar juga agar dapat mendengarkan dengan baik. Ya Tuhan, hanya ini ya Tuhan yang menjadi doa kami. Kami berdoa dalam nama Yesus. Amin. Baik, kita akan break sejenak ya. Dan sahabat live, jangan kemana-mana. Kami akan kembali setelah pesan-pesan berikut ini. Tetap bersama dengan kami di Live in Fullness to Eternity. Tahukah Anda, buah adalah sumber vitamin dan antioksidan alami yang dapat meningkatkan metabolisme tubuh. Sayur memperlancar buang air besar dan dapat menurunkan risiko terkena berbagai penyakit kronis. Selalu mengonsumsi air mineral untuk menjaga keseimbangan cairan tubuh. Berolahraga dengan teratur dapat membantu kita mengendalikan berat badan. Selalu beristirahat yang cukup agar tubuh tetap sehat dan bugar. Jangan lupa untuk selalu menyaksikan program live di YouTube channel Cornelius Media, Bridge to the Truth. Kembali lagi dengan kami di Live in Fullness to Eternity, dan kita kembali kepada narasumber kita, Saudari Ellen Supit. Baik, Saudari Ellen, sehubungan dengan topik kita pada saat ini yaitu membaca label gizi ya. Sebenarnya pentingnya topik pembahasan saat ini itu apa? Apa manfaat kita harus tahu membaca label gizi ini? Oke, thank you Kak Merlin. Jadi pertama dulu ya, mungkin kita bahas kira-kira label gizi itu apa gitu, ketemunya di mana. Nah, kalau kita lihat makanan kemasan sekarang ini, label gizi itu informasi tentang isi kandungan yang biasanya ada di bagian belakang samping dari makanan kemasan itu sendiri ya, Kak Mer ya. Nah, kalau misalnya kita lihat apa sih fungsinya atau manfaatnya kita nilai gizi ini. Jadi dalam jurnal American Association untuk ya
dibilang bahwa mereka yang rajin untuk membaca nilai gizi sebelum membeli itu biasanya punya persentase yang lebih tinggi untuk lebih sehat dan konsumsi lemak yang lebih rendah gitu. Nah, jadi karena si label gizi ini memuat kandungan isi pada makanan gitu, biasanya untuk kita mau hidup sehat, ada yang kita ingin konsumsi lebih banyak, ada yang kita ingin konsumsi lebih sedikit gitu kan. Jadi dengan membaca nilai gizi ini untuk kita yang tidak punya masalah kesehatan, kita bisa tetap sehat, dan yang punya masalah kesehatan bisa menghindari dari progres penyakit yang lebih lagi, khususnya penyakit yang berkaitan dengan pola makan. Mungkin itu kali ya Kak Met ya. Oke, jadi sebenarnya sudah berapa banyak orang yang sebenarnya sudah melek pentingnya membaca label gizi ini? Oke, pertanyaan menarik ya Kak Metlin ya. Ada BPKN, Badan Perlindungan Konsumen Nasional, itu bikin survei dan dari 100 orang hanya 6-7 orang saja yang baca label sebelum beli makanan kemasan, Kak. Oke, Jadi yang lain mungkin lihat rasa atau harga diskonan ya, lebih dari informasi nilai gizi. Jadi sebenarnya kesadaran untuk membaca itu belum terlalu banyak ya. Kita masih harus mempromosikan lagi. Baik, Ya, kebutuhan kalori seseorang pasti berbeda-beda berdasarkan aktivitas masing-masing. Benar begitu? Iya, betul. Ya, berapa kebutuhan kalori per hari seseorang secara umum? Oke, kalau rata-rata dari pemerintah itu sekitar 2.100 kilokalori per orang per hari. Oke, jadi bagaimana dengan kebutuhan laki-laki dan perempuan? Pasti beda ya, bagaimana bedanya itu? Nah, iya. Jadi untuk sahabat sehat di rumah juga mungkin bisa lihat, cari AKG, angka kecukupan gizi, itu beda jenis kelamin, beda usia, ada patokan untuk nilai kalori hariannya. Jadi untuk wanita dari 1.400 sampai 2.200-an per hari, pria 1.600 sampai 2.600 kalori per hari. Tapi itu juga dibedakan dengan aktivitasnya Kak, apakah berat atau ringan, seperti itu juga. Baik. Dan setiap hari ini kita makan ya, dapat nutrisi. Apakah semua nutrisinya akan habis dalam sehari? Nah, jadi sebenarnya nggak gitu juga karena pasti ada kelebihan zat gizi yang kita konsumsi. Nah, bagi tubuh itu ada yang bisa langsung dibuang seperti vitamin yang larut air biasanya terbuang melalui air seni gitu. Tapi ada juga yang ditumpuk nih dalam sel lemak atau karbohidrat jadi glikogen, disimpan di otot atau di hati. Jadi kalau terlalu banyak bisa ditumpuk juga Kak di bagian-bagian tubuh. Gitu. Baik, kalau begitu apa saja nutrisi yang sebaiknya kita konsumsi dengan kadar yang lebih tinggi oleh karena itu langsung habis dalam sehari itu? Nah, kadar tinggi, kadar rendahnya mungkin seimbang aja ya Kak ya, sebaiknya gitu. Kalau misalnya tubuh sebenarnya dia bisa bantu atur. Kalau kita makan sedikit ya nanti akan coba diimbangi dengan simpanan yang lain. Cuman sebaiknya justru sebaliknya. Jangan sampai ada yang ketinggian, Kak. Ini masalah kita. Malnutrisinya bukan lagi karena gizi kurang, tapi karena gizi lebih. Oke. Ya, jadi kalau dari pemerintah tuh ada yang namanya menggalang GGL atau garam, gula, dan lemak. Nah, ini 3 hal yang kita perlu perhatikan dan waspadai karena biasanya konsumsinya sudah cukup berlebihan sejauh ini. Oke, tadi sempat dikatakan bahwa ada nutrisi ternyata yang akan menumpuk. Nah, apa saja jenis-jenis nutrisi yang cenderung untuk terjadi penumpukan dalam tubuh kita? Nah, kalau misalnya tadi ya gula ini biasanya dari karbohidrat berlebih, khususnya gula buatan, gula putih yang seratnya sudah dikeluarkan
Jadi gula murni, dan ini banyak sekali sekarang dalam berbagai bentuk, Iya. berbagai nama gitu ya. Kemudian selain itu ada juga lemak. Lemak ini juga berbagai namanya, berbagai macam. Tapi biasanya disimpan dalam bentuk kolesterol, kemudian ada juga lemak jenuh, ada juga lemak trans, mungkin ya. Kemudian satu lagi garam, itu biasanya namanya garam ini kan mineral ya, jadi namanya sodium atau natrium. Mungkin itu adalah beberapa label atau nama yang mungkin kita bisa perhatikan dalam makanan kemasan. Oke, jadi kan yang sadar akan hitung-hitungan ini kan belum banyak ya. Kalau tidak peduli dengan asupan nutrisi kita sehari-hari, apa saja resikonya? Nah, oke. Kalau zaman dulu Kak di Indonesia itu banyak atau 10 penyakit atau sebab kematian terbesar itu karena penyakit menular. Iya. Itu tahun 2000-an sekian ya. Tapi makin kesini tahun 2019 saya coba lihat dari 10 penyebab penyakit kematian, 6-nya adalah penyakit pola hidup atau sebenarnya penyakit tidak menular, non-communicable disease, dan ini karena pola hidup, khususnya pola makan. Apa aja yang bisa menyerang buat mereka yang tidak mengontrol pola makan? Salah satunya penyakit stroke, serangan jantung, kemudian diabetes, bukan hanya untuk 40 tahunan ke atas, bahkan 30 tahunan, 20 tahunan, sekarang sudah banyak yang kena diabetes. Belum lagi darah tinggi yang menyebabkan penyakit jantung, dan mungkin bukan penyebab kematian, tapi ini adalah pembuka pintu, yaitu obesitas. 1 dari 3 orang Indonesia sekarang punya masalah obesitas. Jadi banyak sekali hal-hal yang bisa mengganggu atau bahkan resiko kesehatan kalau tidak memperhatikan apa yang dimakan. Oh, benar sekali. Nah, bagaimana kalau dengan penyakit-penyakit atau mereka yang sudah mengalami penyakit obesitas seperti yang tadi Saudara Ellen sudah sebutkan, apakah mereka kebutuhannya itu jadinya berbeda ya? Oke. Nah, kalau untuk itu benar. Jadi biasanya kan 2000-an sekian ya kalori harian. Biasanya kalau untuk yang obesitas atau mau menurunkan berat badan, kita ada konsultasi gizi, kemudian bisa diturunkan 200 sampai 500 kalori per hari. Jadi yang harus diperhatikan di obesitas kalorinya, kemudian lemaknya. Untuk mereka yang punya masalah diabetes, jadi harus memperhatikan kadar gula, karbohidrat, bahkan lemak juga ya. Yang mereka punya penyakit jantung atau kolesterol tinggi berarti lemak jenuh, lemak trans, kolesterol. Yang punya darah tinggi berarti seperti yang saya sebutkan tadi ya, natrium, sodium gitu, dalam berbagai bentuk. Oke, jadi sebenarnya kalau sudah menderita penyakit memiliki diet-diet tertentu ya yang sudah harus lebih diperhatikan. Iya, betul sekali Kak Merlin. Baik, sekarang mari kita mulai membaca label nutrisi pangan kita ya. Tapi terlebih dahulu mau tanya, di mana sebenarnya letak label gizi dalam kemasan? Itu di belakangnya, kanannya, atau bagaimana? Nah, sebenarnya beda-beda packaging, ada yang bentuknya cuma 3/3 gitu ya, atau 4 sisi gitu. Tapi dia biasanya ada di bagian samping atau belakang makanan Kak. Nah, label gizi ini bentuknya tabel, biasanya warna putih atau sewarna dengan kemasannya itu. Tapi ya, dan itu memuat berbagai angka-angka, persen-persen gitu. Nah, kurang lebih ya ini berbagai contoh ya informasi nilai gizi di berbagai label makanan. Oke. Jadi sebenarnya terlihatnya itu bervariasi ya label-label gizi yang diberikan di tiap kemasan. Nah, apa saja yang harus diperhatikan dari label informasi nilai gizi ini? Oke, ada yang namanya takaran saji. Nah, takaran saji ini adalah rekomendasi takaran saji ini adalah rekomendasi porsi untuk dikonsumsi harian. Sementara berat bersihnya itu kita bisa lihat dari sajian perkemasan.
Contohnya di sini, takaran sajinya atau rekomendasi untuk konsumsinya 250 ml. Jadi ini bentuk botolan ya. Sementara sajian dalam satu botol itu ada 2 porsi. Jadi satu botol itu sebenarnya isi bersihnya adalah 500 ml. Nah, kenapa ini perlu diperhatikan, Kak Merlin? Karena yang bagian bawah itu adalah nilai dari satu takaran saji saja. Contohnya, kalau ini lemak proteinnya misalnya 1 gram. Jadi kalau kita konsumsi satu botol ini, kita akan konsumsi berapa gram protein? 2 ya. Jadi energi totalnya ini 120, tapi itu energi total untuk satu takaran saji, hanya untuk 250 ml isi dari hidangan ini. Jadi kalau kita habiskan satu kemasan, berarti 120 harus dikalikan dengan sajian per kemasan atau dikalikan dengan 2. Semoga bisa mengikuti ya so far. Nanti kita akan ada contoh-contohnya juga. Baik. Terima kasih untuk penjelasan yang sudah disampaikan, tapi kita akan jeda sebentar ya. Masih dalam topik membaca label gizi. Dan sahabat Live jangan kemana-mana, kita akan kembali lagi tetap bersama kami di Live in Fullness to Eternity. Terima kasih Anda masih setia bersama dengan kami di Live in Fullness to Eternity. Dan kita langsung saja kembali kepada narasumber kita, Saudari Ellen Supit. Baik, untuk menyambung diskusi kita, bagaimana cara kita dapat membaca dan mengerti kandungan nutrisi dari nutritional facts atau label informasi nilai gizi ini? Oke, thank you. Jadi mungkin kita balik untuk practice more ya, berlatih lebih dari membaca nilai gizi tadi. Nah, yang saya ingin tekankan tadi adalah pengertian untuk takaran saji dan jumlah sajian per kemasan. Jadi kembali, takaran saji itu adalah ukuran yang biasanya orang konsumsi, tapi bukan isi bersih dari satu kemasan tersebut. Jumlah sajian per kemasan adalah berapa porsi atau berapa takar saji yang ada dalam satu kemasan itu. Nah, contohnya di sini ada cake ya, takaran sajinya atau serving size-nya 1 cake, tapi dalam satu box itu ada 6 sajian atau jumlah sajian per kemasannya ada 6 potong. Ya. Nah, kita masuk ke dalam contoh di sini. Mungkin sahabat-sahabat di rumah kalau ada makanan kemasan di sekitarnya boleh juga ya. Mungkin langsung diambil, kita coba lihat bersama-sama. Nah, ada banyak biskuit seperti ini ya. Katanya takaran sajinya 22 gram, tapi jumlah sajian per kemasannya berapa Kak? Ada 5. Jadi, kalau misalnya kita konsumsi 1 bungkus biskuit ini, itu kira-kira energi yang kita konsumsi kira-kira berapa? Kalau kita habiskan 1 bungkus. Apakah 110 atau 110 kali 5, jadi 550 kalori kalau kita makan semua 1 bungkus dari hidangan ini. Demikian juga lemak totalnya. Kalau di sini lemak totalnya 5 gram, itu hanya untuk 1 takaran saji. Kalau kita habiskan 1 bungkusnya, berarti lemak totalnya 5 kali 5, jadi 25 gram. Demikian juga dengan gulanya. Gula di sini 4 gram. Kalau kita habiskan semuanya, itu totalnya jadi 20 gram gula hanya untuk 1 makanan kemasan saja. Gitu. Mungkin ada contoh lainnya, boleh ditampilkan juga. Nah, ini Kak Merlin banyak dari sahabat-sahabat di rumah
atau sahabat saya juga yang kalau diet nggak mau makan berat, Kak. Jadi nggak mau makan nasi, tapi makanannya ringan. Ini keripik-keripik ringan aja katanya. Padahal kalau nasi, lauk, sayur gitu ya, itu kira-kira 300 sampai 400 kalori satu piring. Satu piring nasi ukuran normal ya, satu cup nasi, satu centong sayur, satu buah potong tempe atau tahu gitu. Nah, tapi dia nggak mau makan nasi, jadinya dia makan, boleh kembali yang tadi, itu dia makan hanya satu bungkus ini nih. Satu bungkus ini, kalau dia habiskan, kira-kira kalorinya berapa, sahabat di rumah? 3,5 dikali 110 ya. Jadi sebenarnya, coba kita kalikan, 3,5 kali 110 itu sekitar 385 atau sama aja kayak satu porsi nasi, bahkan lebih gitu ya. Nah, jadi harus diperhatikan nih. Demikian juga kalau dia punya masalah darah tinggi, berarti ini 70 dikali 3,5 untuk natriumnya. Sehari natrium kita anjurkan tidak lebih dari 2.500 sampai 2.000 miligram, Kak Metlin. Oke, next kita contoh satunya lagi. Ini ada yang nilai gizinya kalau memang kemasannya makanannya kecil, nilai gizinya lebih kecil lagi tulisannya. Kadang-kadang sampai agak susah kebaca gitu ya. Nah, jadi tapi memang kadang-kadang sengaja juga dibuat seperti itu. Next, ini ada katanya bagus dia dari jagung gitu. Tapi kalau misalnya kita lihat di situ udah kecil banget ya sebenarnya. Tapi ya kembali lagi, coba kita lihat gram untuk kalori energinya itu kalau kita habiskan satu bungkus berapa? Harus dikalikan dengan jumlah sajian per kemasan. Dan selain itu, teman-teman bisa lihat di situ memang komposisi pertamanya itu jagung. Jadi komposisi makanan itu dari yang paling banyak terdapat sampai ke yang paling sedikit ada di makanan tersebut. Jadi yang pertama adalah jagung, tapi yang keduanya langsung penguat rasa, kemudian bahan-bahan aditif lainnya. Nah, jadi kalau sahabat di rumah ini biasanya beli susu gitu ya, kan ada susu kemasan sasetan ya Kak ya, tapi komposisi pertamanya itu bukan susu. Ada komposisi pertamanya itu gula. Kedua baru susu. Jadi kita lagi minum gula, bukan minum susu ya. Oke. Nah, itu penting juga. Oke. Nah, next juga ada contohnya mie instan gini ya. Biasanya kalau malam minggu, malam-malam, kalau kita udah capek, kita makan mie instannya bukan cuma satu, Kak. Ada nggak yang suka makan 2? Ya, satu kali masak. Nah, itu ternyata energinya atau kalorinya kita bisa lihat di situ. Kan 460 ya, Kak ya. Ya. Kalau 2 berarti dia sudah 920 kalori. Padahal kalori hariannya itu kurang lebih 2000-an ya. Dan ini cuma satu kali makan. Pantas saja orang jadinya naik berat badannya. Kemudian natriumnya ini juga cukup tinggi Kak. Kan perharinya itu 2000 tapi di berbagai jenis makanan ya. Ya. Nah kalau ini hanya satu saja dia sudah 900. Kalau kita makan 2 dan kita campur semua bumbunya, itu sudah 1800 tok hanya untuk satu hidangan makanan. Jadi makanya penting untuk diperhatikan juga. Nah, paling itu sih. Semoga bisa ada gambaran ya, teman-teman. Apa aja yang dilihat gitu. Oke. Jadi sebenarnya tidak gampang-gampang susah ya kita melihat nilai-nilai di label gizi ini. Nah, sebenarnya apa acuan yang bisa kita berikan? Apakah ada dasar yang pada saat kita lihat, oh ini tinggi, pada saat kita lihat, oh ini rendah, atau ini yang cukup, begitu? Oke, iya. Jadi kalau misalnya kita mau coba lihat, untuk mereka yang jelek-jelek itu, kan tadi ada persen-persennya ya. Jadi untuk lemak total, lemak jenuh, lemak trans, kolesterol, natrium, sebaiknya kita cari yang di bawah 5%, Kak Metlin. Sementara kalau serat, vitamin, kalsium, zat besi,
itu kita cari yang AKG-nya, angka kecukupan gizinya di atas 20%. Oke. Kurang lebih seperti itu. Ada satu lagi nih Kak, kadang-kadang gula. Gula. Oke. Jadi kalau Kemenkes itu memberikan allowance atau rekomendasi gula itu tidak lebih dari 50 gram satu hari untuk orang usia normal dan kondisi normal, kesehatan normal, dan juga untuk usia dewasa. Bahkan kalau kita lebih dalam lagi, ada Asosiasi Jantung Amerika katanya 50 tuh masih kegedean Kak Metlin. Jadi mereka rekomendasi untuk pria dewasa tidak lebih dari 38 gram gula per hari, wanita dan anak-anak tidak lebih dari 25 gram gula per hari. Oke. Baik, terima kasih untuk jawaban-jawabannya. Kita masuk dalam mitos dan fakta ya, Saudari Ellen. Nah, nutrisional katanya facts atau label informasi nilai gizi ini kemasannya di tiap kemasan tidak dapat dipercaya katanya sepenuhnya karena ada nutrisi yang disamarkan. Bagaimana tanggapan? Oke, jadi sebenarnya itu diciptakan untuk kita supaya kita punya acuan ya, untuk acuan, tapi perlu dilihat juga perbandingan satu sama lain. Memang contohnya low fat atau rendah lemak. Kita tahu bahwa itu rendah lemak, tapi biasanya untuk kompensasi rasa, karena lemak kalau dikurangi itu efek kepuasannya jadi kurang Kak. Jadi mereka akan tambahkan garam ataupun gulanya. Jadi mesti hati-hati nih bagi mereka yang bilang rendah lemak, tapi kita lihat juga gulanya berapa, garamnya berapa, atau baca di komposisi makanan ada nggak hal-hal yang kita pengen hindari yang ada ternyata di produk itu. Jadi bukan cuma dilihat dari satu-satu item aja, tapi dari keseluruhannya. Dan ini bukan hal yang sulit. Kalau kita coba 1, 2, 3 kali praktekkan, lama-lama udah jadi master, udah bisa. Ya. Jadi jangan merasa, wah ribet terlalu banyak. Pelan-pelan dulu. Jadi patut dicoba ya. Ya betul. Baik, kita masuk dalam mitos dan fakta yang selanjutnya. Katanya ketimbang memicu keresahan masyarakat, sebagian produsen coba menghilangkan kandungan lemak trans sepenuhnya. Nah, ini benar atau tidak? Nah, mungkin teman-teman bingung ya, itu lemak trans itu apa? Jadi kan misalnya minyak gitu, itu kan bentuknya encer. Nah, di sama perusahaan makanan itu ditambahkan zat hidrogenisasi sampai lemaknya itu bentuknya padat, jadi dia tidak gampang busuk. Masalahnya lemak trans ini itu banyak meningkatkan resiko penyakit kanker dan juga penyakit pembuluh darah lainnya. Makanya suka dibilang hati-hati lemak trans. Nah, sama kayak tadi, kalau lemak transnya 0 atau dihilangkan, tapi mereka tambahkan bukan lemak padat, tapi lemak cair dalam bentuk lemak jenuh. Lemak jahat lainnya yang ditambahkan. Jadi, tidak serta-merta langsung sehat banget waktu lemak transnya dihilangkan. Mungkin itu. Baik, terima kasih untuk jawaban-jawaban dan penjelasan yang sudah diberikan. Dan pemirsa sekalian, luar biasa, sangat menarik pembahasan kita saat ini. Namun sudah saatnya kita untuk menutup diskusi kita. Tetapi sebelumnya kita kembali kepada narasumber kita, Saudari Ellen, untuk meminta sedikit closing statement. Apa saja manfaat yang penting untuk kita ingat? Oke, baik sahabat-sahabat di rumah semuanya, ini adalah untuk membuka mata kita. Bahwa semua nutrisi ada yang rendah, ada yang tinggi, tapi memang untuk makanan terbaik adalah yang saya sarankan justru makanan yang tidak memiliki label nutrisi, yaitu makanan utuh yang diambil dari alam atau secara alami dan segar. Namun memang sulit untuk menghindari makanan-makanan kemasan, makanya saat kita memilih makanan kemasan, rajin-rajinlah baca label gizi. Itu akan membantu kita menyeleksi makanan kita dan secara bertahap kita bisa membantu untuk mempunyai pilihan yang lebih baik dan lebih sehat. Mungkin itu.
Baik, terima kasih untuk closing statement yang sudah diberikan. Kita akan segera tutup diskusi kita akan tutup dengan doa. Bisa Kak Saudari Ellen untuk pimpin kita dalam doa. Mari kita tunduk kepala, kita satu dalam doa. Bapa kami dalam kerajaan surga, terima kasih untuk kesempatan dapat berbagi dengan sahabat-sahabat Cornelius Media pada hari ini. Engkau yang mengetahui setiap pergumulan, kerinduan untuk menjadi sehat bagi diri kami dan juga keluarga kami. Berikan kebijaksanaan bagi semua sahabat-sahabat yang menonton untuk dapat memilih lebih sehat lagi Tuhan, dan Engkau yang memberikan kami kesehatan dan juga kekuatan sejati. Bantu kami untuk menggunakan energi dan kesehatan yang Kau berikan untuk kemuliaan bagi nama-Mu. Terima kasih Tuhan, sertai juga media Cornelius Media untuk kedepannya dalam segala pelayanan. Kami berdoa dalam nama Yesus. Amin. Amin. Baik, terima kasih kami ucapkan kembali kepada Saudari Ellen yang sudah memberikan ilmu dan waktunya tentunya pagi kita, sahabat live sekalian. Dan saatnya kami pamit mundur diri. Demikianlah perjumpaan kita pada saat ini. Dan tentunya jika Anda merasa diberkati dengan program kami, Anda bisa langsung share video ini dari akun Facebook atau YouTube kami kepada keluarga dan sahabat yang Anda kasihi. Jangan lupa juga untuk tetap ikuti program Cornelius Media yang menarik lainnya. Dan jangan melewatkan episode live selanjutnya masih di hari dan waktu yang sama. Akhir kata saya Metin Sutomo dan seluruh kru yang bertugas mengucapkan sampai jumpa dan salam sehat.